Sontak melalui gol spektakuler yang dicetak oleh Michael Kaiser sehingga merubah kembali keunggulan bagi tim Bastard Munchen menjadi 2-1 atas tim Uber. Hal ini pun juga mengisyaratkan bahwa betapa jeniusnya sosok Kaiser mampu memanfaatkan peluang sesulit apapun di depan gawang guna membuktikan kehebatannya pada seluruh dunia di sana. Selanjutnya, merasa senang akhirnya Kaiser mampu mencetak gol yang bahkan dinilai sebagai salah satu gol kelas dunia saat ini. Alexis Nest pun langsung berlari kegirangan menuju arah Kaiser melakukan sebuah selebrasi sembari merendahkan sosok Isagi Yoichi. Nest mengatakan bahwa seperti inilah seharusnya kemampuan seorang pemain jenius yang akan menjadi sosok terbaik nomor 1 di dunia, tak seperti Isagi si pecundang. Tergambar jelas di raut wajah Alexis Nest, ia nampak merasa puas ketika Kaiser mampu mencuri permainan Isagi guna menunjukkan dominasinya pada seluruh dunia. Sontak mendengar perkataan Alexis Nest ini pun, alih-alih senang ataupun gembira, Kaiser malah sangat marah sembari meminta Nest untuk menutup mulutnya agar tak banyak bicara lagi. Hal ini pun bukan tanpa alasan, mengingat gol kedua yang baru saja Kaiser cetak tak lain adalah buah dari hasil kerja keras serta permainan dari Isagi Yoichi. Kaiser sadar sebagai tokoh utama yang membangun set play sesaat ketika menerima bola, menarik perhatian para defender tertuju pada Isagi termasuk Lorenzo, serta membuka celah menerobos pertahanan absolut tim Uber, membuat Kaiser merasa tak terima golnya berasal dari sisa-sisa strategi Isagi Yoichi. Sementara itu di sisi Isagi sendiri, ia pun mulai kembali menganalisis gol spektakuler yang sebelumnya berhasil Kaiser ciptakan setelah mampu merebut secara paksa bola umpan dari dirinya. Isagi mengatakan pergerakan serta tembakan Kaiser sebelumnya adalah sesuatu yang mungkin berada jauh di atasnya dan tak bisa ia tirukan walaupun dalam 10.000 kali percobaan. Namun menariknya justru Isagi malah senang ternyata selama ini Kaiser nampaknya terus saja mengawasi dirinya untuk menciptakan celah agar Kaiser mampu mencuri serta mencetak gol dalam pertandingan. Bahkan keduanya nampak mulai menargetkan untuk mengincar gol ketiga guna bisa membuktikan pada dunia tentang siapakah sosok pemain terbaik dalam tim Bastard Munchen saat ini. Selanjutnya di lapangan, sesaat sebelum peluit kick off dimulai, dengan ketatnya tempo permainan membuat beberapa pemain dari kedua tim seperti Sendo ataupun Corona mulai mengalami kram otot setelah stamina mereka terkuras habis. Hal ini terjadi mengingat Corona yang tak memiliki kemampuan metavision harus bergerak terus-menerus agar bisa mengimbangi kecepatan Isagi yang bermain menjalankan taktiknya dengan sangat cepat. Bahkan kiper tim lawan juga nampak mengalami cedera serius setelah salah mengantisipasi tendangan keras yang dilesakkan oleh Kaiser sebelumnya. Mengetahui fakta ini, sontak langsung memaksa Mark Snavi untuk ikut bergabung menggantikan Sendo serta memasukkan Fukaku Gen yang sebelumnya adalah mantan kiper timnas Jepang menggantikan kiper tim utama Uber di sana. Sementara tak ingin peta kekuatan kedua tim timpang sebelah, Noel Noah pun juga langsung memutuskan untuk masuk menggantikan Corona yang kondisinya saat ini tak bisa dipaksakan lagi. Di mana lantas dengan masuknya kedua master striker dalam pertandingan dipercaya akan senantiasa mengubah aliran permainan, ritme serta tempo permainan lebih cepat lagi daripada sebelumnya. Bahkan di antara kedikdayaan kekuatan dari kedua bintang dunia tersebut, nampak sosok Isagi Yoichi bertekad akan melakukan apapun untuk merebut kesempatan guna bisa mencuri gol terakhir untuk dirinya sendiri di sana. Selanjutnya sesaat ketika kick off kembali dimulai, Snavi yang saat ini telah mengambil seluruh komando bermain sebagai playmaker langsung berteriak pada anak buahnya untuk memainkan formasi berserker, yakni formasi 4-5-1, menumpuk pemain di tengah dengan menempatkan Nico serta Lorenzo maju ke depan. Di mana dengan memanfaatkan metavision milik Nico untuk mengatur serta menemukan celah, ditambah dengan kemampuan dribble zombie ala Lorenzo mampu melewati beberapa pemain lawan.
Hal ini terbukti ampuh bagi para pemain tim Uber untuk mengatur tempo sembari mengalirkan bola lebih cepat dari kaki ke kaki sebelum tim Bastard Munchen mampu berpikir guna merespons serangan tersebut. Bahkan ketika Inzaghi telah mampu memprediksi jalur umpan yang diarahkan Nico guna mengintersep bola, hal ini justru sudah diprediksikan serta didahului oleh Mark Navi yang nyatanya juga mampu menggunakan Metavision mengcounter kemampuan Inzaghi. Tak sampai di situ saja, walaupun sesaat ketika mendapatkan bola Noah juga datang coba menekan Mark Navi bersamaan dengan Inzaghi. Nyatanya hal ini masih belum cukup untuk mematahkan serangan tim Uber di kala Navi mampu mempertahankan bola sangat baik sebelum akhirnya diteruskan pada Lorenzo serta Nico di sana. Bahkan di saat seluruh pemain tim Bastard Munchen terlalu fokus pada Mark Navi yang terus memainkan perannya dengan baik sebagai jangkar. Hal ini pun nyatanya membuka celah baginya untuk memberikan bola terupas ke depan pada posisi Baro yang sudah berlari di antara pemain belakang tim Bastard Munchen. Di sini tepat sesaat ketika Baro sudah akan bersiap menendang bola di kakinya, tiba-tiba saja Kaiser serta Inzaghi datang di waktu yang tepat memblocking tendangan keras Baro sehingga mengagalkan set play mematikan yang dibangun oleh tim Uber di sana. Namun sialnya, ketika tim Bastard Munchen telah keluar dari tekanan tim lawan di jantung pertahanan, Mark Navi lagi-lagi malah kembali mampu membaca arah bola muntah sehingga berhasil ia kuasai dengan baik guna melancarkan serangan keduanya. Dengan pola serangan yang kembali berubah tak seperti serangan pertama, Inzaghi kembali serius mengamati gerak-gerik Navi yang sejatinya merupakan otak serangan saat ini bagi tim Uber. Di mana di satu momen ketika tim Uber mengalihkan bola memfokuskan serangan di sisi kiri lapangan, seluruh pemain depan tim Uber tanpa ragu mulai menumpuk di tengah untuk menyambut bola crossing yang akan diletakkan tepat di area penalti gawang Gagamaro. Selanjutnya di saat itulah Navi nampak juga bergerak di titik buta para pemain untuk menyambut bola umpan crossing dari rekannya di sana. Walaupun sejatinya Kaiser mampu membaca hal tersebut serta bereaksi mengganggu pergerakan Navi coba mengintersep bola dari kakinya. Namun di sini respon Kaiser malah kalah cepat sehingga meloloskan Navi melompat menyundul bola ke tengah jatuh tepat di kaki seorang Nico. Nico yang tak ingin kehilangan bola berada dalam marking ketat Noel Noah tanpa ragu langsung mengirimkan umpan back pass sesuai dengan strategi Navi tepat pada posisi Baro yang berada di belakangnya. Namun untung saja untuk yang kedua kalinya, Inzaghi yang dari awal telah membaca set play tersebut tanpa diduga mampu melakukan clearance membuang bola tepat keluar lapangan pertandingan sehingga hanya berujung lemparan ke dalam bagi tim Uber. Di sini dijelaskan melalui intuisi serta metadata yang telah Inzaghi kumpulkan dari gerak-gerik tim lawan serta kawan di lapangan. Terungkap satu-satunya alasan bagi tim Bastard Munchen masih bisa bertahan sampai sejauh ini dari serangan bertubi-tubi tim lawan. Ternyata dikarenakan adalah hasil kerja keras 3 orang, yakni Noah, Kaiser, serta dirinya yang masih mampu merespon menutup titik vital pertahanan mereka agar tak dimanfaatkan oleh tim Uber. Inzaghi sadar dengan kemampuan Navi yang mampu memaksimalkan efektivitas strategi timnya, sekaligus selalu bisa berpikir lebih cepat untuk memberikan arahan pada anak buahnya di lapangan. Akan senantiasa menyulitkan tim Bastard Munchen saat ini untuk bertahan, terlebih guna melakukan counter pada permainan mereka. Bahkan Inzaghi pun sempat putus asa mengingat gaya permainan serta koordinasi tim Uber sangat jauh berbeda dengan tim-tim yang sempat mereka kalahkan sebelumnya, yakni tim Manchester City ataupun tim FC Barca. Di sini menariknya di tengah keputusasaan yang dialami Inzaghi, nampak Noel Noah mulai mendekat menghampiri Inzaghi bermaksud ingin mengetahui pemikiran Inzaghi tentang bagaimana cara agar tim mereka bisa keluar dari tekanan Mark Navi. Noah berkata jika dilihat dari kemampuan sebagai seorang striker, bisa dikatakan dirinya akan lebih unggul dari sosok Mark Navi ketika bermain di lapangan. Namun sayangnya jika dilihat dari keseluruhan kemampuan seorang pesepak bola, dimulai dari aspek kecerdasan, cara berpikir, serta hal lain-lainnya, bisa dikatakan bahwa Navila pemain paling hebat di dunia daripada Noel Noah.
Sederhananya, Mark Navi sendiri adalah sosok pemain fleksibel serta serba bisa dalam hal mengembangkan gaya permainan timnya untuk terus mencetak gol. Walaupun di sini sejatinya Noel Noah sama sekali tak bisa memikirkan cara untuk mengcounter permainan Snuffy, namun ia mulai meminta pada Isagi agar lebih bersabar sembari menahan permainannya selama 3 menit ke depan sampai ia ditarik keluar dalam pertandingan. Di sini mendengar seluruh arahan Noah pada dirinya, Isagi tanpa diduga malah mendapatkan sebuah ide brilian. Mulai tergesa-gesa berlari menuju arah Raichi guna mendiskusikan rencana yang ingin ia jalankan. Di mana Isagi nampak meminta Raichi untuk melakukan marking pada Snuffy dalam area setengah lingkaran dengan jarak 2 meter jauhnya. Di mana Isagi ingin Raichi bisa berada tepat di depan Snuffy ketika mendribble bola guna memberikan gangguan pada Mark Snuffy sendiri di sana. Benar saja seperti apa yang telah direncanakan. Sesaat ketika Snuffy mendapatkan bola setelah lemparan ke dalam yang dilakukan tim Uber, Raichi dengan sangat Spartan langsung bergerak memarking setiap pergerakan Snuffy yang ia lakukan di dalam lapangan. Walaupun sebenarnya agak sulit bagi Raichi untuk terus mempertahankan posisinya, sembari terus mengganggu pergerakan licin Mark Snuffy ketika akan mendribble bola. Namun nyatanya berkat tekad kuat serta staminanya yang tinggi, Raichi terus saja mempepet Snuffy membatasi pergerakannya untuk terus mengalirkan bola. Di mana nyatanya hal inilah yang dari awal memang diincar Isagi dengan menempatkan Raichi di depan Snuffy. Walaupun peluangnya sangat kecil mengingat Snuffy adalah tipikal pemain serba bisa dalam menciptakan banyak gaya permainan, Isagi sendiri percaya marking tersebut akan membatasi jumlah pola serangan tim Uber yang memang sejak awal berakar dari sosok Mark Snuffy sendiri. Benar saja sesuai apa yang telah ia prediksikan, Isagi pun akhirnya bisa membaca pola serangan Snuffy sehingga membuat dirinya mampu memotong umpan terukur Nico tepat sebelum berhasil dikuasai oleh Don Lorenzo. Namun sayangnya taktik brilian yang telah susah payah Isagi bangun bersama Raichi itu pun malah harus kembali kandas ketika Aiku mampu membaca hal tersebut serta meneruskan bola secara paksa di kakinya pada sosok Baru Sohei di depan gawang. Walaupun di saat bersamaan Benedict Grimm yang kala itu berada tepat di samping Baro langsung melakukan sebuah tackle guna memblocking tendangan keras yang coba Baro arahkan ke jala gawang tim Bastard Munchen. Dengan refleksnya, nyatanya Baru seketika juga bereaksi melakukan chop, mengecoh Benedict Grimm, membelokkan bola ke sisi kanan, menciptakan ruang lebar baginya menerobos ke depan area kotak penalti. Puncaknya dalam penjagaan Birkenstock yang juga bereaksi menutup ruang tembak Baru dengan insting yang ia miliki. Baru nyatanya masih mampu melesakkan tendangan keras terukur ke sisi kiri gawang tim Bastard Munchen. Sementara di momen yang sama pula, Gagamaru yang terus memperhatikan pergerakan Baru guna membaca timing tendangannya. Ternyata hal itu mampu membuat Gagamaru yakin akan bisa membaca lintasan bola yang meluncur deras ke arahnya. Dengan penuh perhitungan serta kepercayaan diri tinggi, akhirnya Gagamaru pun sukses mengamankan bola di pelukannya, menggagalkan serangan yang dibangun oleh tim lawan. Bahkan tak ingin membuang waktu, sesaat setelah mendapatkan bola, Gagamaru pun langsung melemparkannya tepat ke arah Isagi guna menciptakan sebuah peluang bagi tim Bastard Munchen melakukan sebuah serangan balik cepat saat tim Uber terlambat melakukan transisi. Tak ingin menyia-nyiakan perjuangan serta kerja keras Gagamaru, Isagi pun seketika langsung mengaktifkan kemampuan metavisionnya untuk menentukan jalur yang pas agar bola bisa mengalir dengan sempurna melewati hadangan para pemain bertahan tim Uber. Memanfaatkan determinasi serta kemampuan individual Noel Noah, mereka berdua terus menusuk masuk dari tengah lapangan, mempecundangi para pemain bertahan tim lawan di sana. Bahkan ketika Noah mendapatkan jegalan dari Aiko, dengan cepat Isagi pun langsung mengalihkan kombinasinya bersama Yukimiya, memainkan bola cepat one touch play melewati 1-2 pemain tim Uber. Puncaknya dalam jarak kurang dari 30 meter lagi ketika Isagi bergerak menusuk melakukan pergerakan tanpa bola setelah memberikan operan berharap Yukimiya akan meneruskan bola terobosan ke depan.
Di sini Yukimiya malah membuat sebuah kesalahan, memberikan operan lambung daripada umpan datar cepat sehingga berhasil diintersep kembali oleh Marks Navy yang sebelumnya selalu sigap membaca pergerakan Isagi. Hal ini pun sontak langsung malah menjadi sebuah momentum bagi tim Uber untuk membalikan alur permainan di antara keduanya. Serangan balik yang lebih terorganisir setelah Navy langsung meletakkan sebuah umpan tajam pada posisi Nico, membuat seluruh pemain tim Uber dengan refleks juga mulai bergerak naik ke depan membackup menjalankan strategi dari Marks Navy. Sementara itu, di waktu bersamaan, Isagi yang masih memikirkan kegagalannya dalam menyusun serangan terlihat masih terus berambisi untuk merebut bola kembali dari kaki tim lawan. Dalam otaknya saat ini, Isagi mulai menanamkan agar terus mencoba segala cara guna menunjukkan kemampuannya pada seluruh dunia dalam upayanya mengcounter permainan Marks Navy. Dengan konsentrasi yang melebihi seluruh pemain di lapangan, Isagi terus bergerak tanpa bola mencari celah mendekati pada titik vital serangan tim Uber yang tak lain adalah sang target man sekaligus striker tunggal mereka, yakni King Baro. Isagi yang terus menunggu momen krusial di saat baru akan menendang bola sesaat setelah ketiga pemain yakni Lorenzo, Nico, serta Aiko menutup sudut pandang kiper dengan bergerak sejajar di depan Baro. Isagi pun dengan cepat mulai memanfaatkan hal ini untuk melakukan tackle mematikan tepat sebelum King Baro akan melakukan sebuah tendangan. Namun sayangnya di saat bersamaan, Baro pun ternyata secara refleks juga langsung bergerak menghentikan bola sembari menghindari tackle mematikan pada dirinya di sana. Tak hanya Isagi yang nampak terkejut dan berpikir mungkinkah Baro juga memiliki metavision sehingga bisa menghindari tackle-nya. Namun rekan setimnya pun dibuat tercengang dengan keputusan Baro lebih memilih untuk keluar dari rencana ataupun strategi yang telah Marks Navy susun sebelumnya. Baro mengatakan dengan lantang walaupun strategi Navy bisa dibilang sangat efektif untuk membongkar pertahanan tim Basat Munchen, tetapi hal itu nyatanya masih belum cukup baginya menghentikan variabel penting yang selama ini menjadi penghalang selalu bisa menggagalkan rencana tim Uber yang tak lain adalah Isagi Yoichi. Baro menambahkan jika saat itu ia lebih memilih mengikuti rencana dan melakukan tendangan ke arah gawang lawan seperti arahan Navy, maka dapat dipastikan untuk yang keempat kalinya Isagi akan mampu menggagalkan kembali momentum mereka guna membalikan keadaan atas tim Basat Munchen. Baro yang sampai saat ini ternyata masih memiliki ego kuat dalam dirinya untuk tak tunduk pada siapapun, mulai berkata akan mencurahkan segalanya, ingin membakar seluruh tim yang telah dibangun oleh Marks Navy dan melampauinya. Selanjutnya sesaat Baro berhasil menghindari tackle dari Alexis Ness yang coba datang merebut bola menggunakan teknik Rainbow Flick. Tanpa ragu ia pun langsung memberikan sebuah umpan pada Aiko sembari menyuruhnya untuk tunduk dan mengikuti seluruh rencananya. Namun tak hanya Aiko, Nico pun yang tertrigger dengan sikap egois Baro itu pun juga lantas memutuskan untuk ikut membantu melakukan kombinasi triangle di antara mereka. Bahkan Lorenzo pun yang nampak memutuskan untuk nimbrung di sana malah menciptakan sebuah variasi serangan agar pemain tim Basat Munchen kebingungan dengan ketidakaturan strategi mereka saat ini. Dalam penjagaan Kunigami serta Benedict Grimm yang terkenal memiliki kekuatan otot jauh lebih hebat dari Baro, hal itu nyatanya masih belum cukup untuk menghentikan pergerakan Baro guna menyambut umpan terukur dari Nico tepat di kakinya. Bahkan tak sampai di situ, ketika Birkenstock datang berada tepat di depannya, bersiap melakukan tackle. Secara refleks Baro kembali melakukan chop mengubah arah bola ke sisi kanan dalam area kosong sangat minim akan penjagaan. Walaupun dalam sepersekian detik baik Isagi ataupun Kaiser mampu membaca rencana Baro sehingga telah menyiapkan langkah untuk coba memblocking tembakan keras Baro yang coba ia lakukan. Namun sayang hal ini pun malah belum cukup. Baro ternyata berhasil membodohi baik Isagi ataupun Kaiser, mengolongi mereka berdua menciptakan aliran bola datar tepat mengarah ke pojok kanan bawah gawang Gagamaru.
Selanjutnya dengan bantuan Mark Navi yang kala itu terus berduel melawan Noel Noah. Ia pun nyatanya juga mampu menghentikan pergerakan Noah agar tak mengganggu jarum lintasan bola, sehingga dengan mulus mampu menciptakan sebuah gol membawa tim Uber menyamakan kedudukan atas tim Bayern Munchen. Selanjutnya menyambut gol spektakuler itu pun, para pemain langsung berlari ke arah Baro guna merayakan kesuksesan mereka menyamakan keadaan imbang saat ini, sehingga memaksa laga berlanjut pada babak penentuan bagi kedua tim yang saat ini sama-sama mengoleksi 2 gol. Sementara itu, di sisi lain, Mark Navi yang melihat secara langsung keegoisan Baro yang terus saja kokoh pada gaya permainannya sendiri, membuatnya teringat akan sahabatnya dulu semasa muda bernama Mike. Bisa dikatakan, pola pikir serta keegoisan yang dimiliki Baro saat ini terlihat sama persis seperti apa yang menjadi landasan pemikiran dari sosok sahabatnya Mike ketika masih berada dalam satu tim yang sama. Bahkan tujuan dari sepak bola Navi sendiri diketahui bersumber dari impian Mike sendiri di masa lalu setelah dirinya gagal melindungi temannya itu saat mengalami keterpurukan meninggal akibat overdosis. Navi yang melihat jelas impian serta keteguhan hati Mike saat ini berada di dalam diri Baro tanpa ragu langsung menghampirinya di sana. Navi berkata pada Baro bahwa gol yang ia ciptakan saat ini telah melampaui ekspektasinya atas sosok Baro itu sendiri. Bahkan Navi menambahkan jika permainan serta egoisme Baro nyatanya telah melampaui semua desain permainan yang sebelumnya telah ia siapkan untuk melawan tim Bayern Munchen. Menanggapi pujian yang dilontarkan Mark Navi itu pun, Baro lantas malah membalas bahwasanya dirinya tak butuh kata-kata manis dari Mark Navi. Dengan lantang ia mengatakan bahwa sampai kapanpun Baro tak akan sudi untuk menjadi penerus Navi yang memang berniat akan pensiun di tahun ini. Baro menambahkan bahwasanya ia tak akan sekalipun membiarkan Navi menghilang dari dunia sepak bola setelah berhasil mencapai mimpi yang sama dengan sahabatnya di masa lalu. Baro pun meminta pada Navi agar mengurungkan niatnya itu untuk pensiun dan tetaplah bermain dengan dirinya dalam tim Uber memenangkan laga tersebut. Sontak mendengar kata-kata Baro itu pun lantas Navi langsung mengiyakan hal itu sembari berkata saat ini ia sedikit demi sedikit mulai bisa mempercayai Baro sebagai sosok rekan. Nampaknya Navi akan terus berada dalam tim Uber memimpin seluruh anak buahnya untuk bisa memenangkan Liga Neo Egois sekaligus menjadi awal kebangkitan baru bagi tim Uber sendiri. Sontak hal ini pun akan menarik mengingat kedua tim akan coba mencurahkan seluruh kemampuan mereka dalam game penentuan kali ini. Kemudian setelah waktu bermain kedua Master Striker habis, nampak Mark Navi kembali memasukkan Sendo untuk lanjut bermain, menggantikan dirinya sembari memberikan semangat untuk menghancurkan tim Bayern Munchen. Namun sayang keadaan sedikit berbeda malah terjadi di sisi tim Bayern Munchen sendiri guna menghadapi puncak permainan saat ini. Mereka tampak mulai kebingungan untuk memilih pemain pengganti mengingat Corona sudah tak bisa dipaksakan bermain setelah kelelahan yang dideritanya. Lebih lanjut, Noah pun kemudian lantas memilih Jin Kiora sebagai salah satu perikat terbaik dalam tim Bayern Munchen guna menggantikan peran Corona. Namun sayang di saat Kiora sudah bersiap untuk masuk ke dalam lapangan, Isagi pun lantas menghentikan keputusan Noah tersebut agar memilih pemain lain saja daripada memasukkan tipikal pemain seperti Kiora. Walaupun Kiora merupakan salah satu pemain berbakat yang memiliki skill individu di atas rata-rata, Isagi mengatakan jika saat ini tim Bayern Munchen lebih membutuhkan seorang playmaker yang mampu menghembuskan ide-ide baru ke dalam permainan di lapangan nantinya. Dengan tegas Isagi berkata jika ia sangat membutuhkan sosok Hiyori untuk membantu dirinya mencetak gol, mengingat hanya Hiyori lah satu-satunya orang di Bayern Munchen yang mampu berpikir selaras dengan keinginan Isagi. Lantas Noah yang berpikir jika teori dari Isagi itu dinilai kurang logis dan hanyalah keinginan kekanak-kanakan saja, nampak langsung menolak ide tersebut, bersikukuh pada keputusan awalnya, yakni untuk memainkan Jin Kiora. Namun di momen yang sama pula, Hiyori yang sedari awal mengikuti percakapan keduanya
langsung menyeletup jika apa yang dikatakan Isagi sebelumnya ada benarnya juga. Hiyori berkata jika Bastard Munchen memiliki satu playmaker lagi bermain di lapangan, maka hal itu akan berdampak positif memungkinkan second playmaker untuk mengantisipasi pergerakan dan mensupport seluruh setway yang coba dibangun Isagi. Tak hanya itu, jika hal tersebut berjalan baik, maka keputusan Isagi dalam menyusun strategi serta kecepatan permainan akan terus meningkat sehingga akan menyulitkan tim lawan mempersiapkan counter guna menggagalkan strategi baru yang mereka susun. Dengan lantang sembari berkata bahwa Hiyori akan menjadi bayangan Isagi, ia pun mulai meminta untuk dimasukkan ke dalam lapangan, berjanji akan membawa kemenangan bagi tim Bastard Munchen. Setuju akan alasan logis yang Hiyori lontarkan, mengingat kombinasi antar keduanya akan berpeluang mengubah jalannya permainan. Noah pun lantas menyetujui permintaan Hiyori dan memasukkannya ke dalam lapangan menggantikan dirinya. Sontak dengan keputusan tersebut pun, Hiyori tampak langsung datang menghampiri Isagi guna memberikan sebuah ucapan terima kasih atas rekomendasi yang telah ia berikan pada Noah. Bisa dikatakan, kesempatan besar bagi Hiyori untuk menunjukkan kemampuannya pada seluruh orang di seluruh dunia akhirnya bisa terwujud berkat jasa-jasa Isagi. Namun di sini Isagi menanggapi hal tersebut cukup santai dengan berkata jika semua hal yang ia lakukan hanyalah untuk kepentingannya sendiri. Di mana keputusan tersebut Isagi ambil hanyalah semata-mata sebagai batu loncatan bagi dirinya untuk menciptakan peluang lebih besar guna bisa membobol gawang tim lawan. Walaupun saat ini dirinya tak mempunyai rencana sedikit pun untuk membongkar pertahanan tim Uber sembari coba terus membungkam pergerakan Kaiser, namun Isagi menegaskan pada Hiyori untuk terus bermain dengan menyelaraskan metavision yang Hiyori miliki dengan kemampuan milik Isagi. Isagi percaya dengan membaca serta menganalisis permainan menggunakan metavision akan membuka jalan bagi mereka berdua untuk meningkatkan tempo serta alur permainan sembari terus berevolusi ke tingkat lebih tinggi. Sementara di bangku cadangan, Marks Navy dan Noel Noah tampak sedang membicarakan kedua pemain kunci di tim mereka masing-masing. Navi mengatakan jika ia bisa mengerti mengapa Noah lebih mengandalkan Isagi Yoichi mengingat dirinya memiliki bakat yang sangat luar biasa untuk menjadi seorang playmaker. Di lain sisi, Noah juga memuji keberadaan serta kemampuan baru sebagai tonggak dari tim Uber saat ini. Noah mengatakan jika baru memiliki kemampuan di atas pemain U20 lainnya sebagai sosok playmaker. Hal ini jugalah yang membuat Noah yakin mengapa saat ini Snavi lebih mempercayakan potensi terbaik dalam tim Uber pada sosok Baro sebagai penerusnya kelak. Tampak jelas kedua Master Striker juga tak sabar tentang bagaimana kedua pemain kuncinya akan saling berhadapan di lapangan. Namun reaksi berbeda ditunjukkan oleh Alexis Ness yang melihat kondisi tersebut akan sangat menyulitkan baginya. Kehadiran Isagi saja sudah membuatnya kerepotan, apalagi ditambah oleh performa Baro yang sudah sangat siap untuk mengeluarkan semua kemampuannya. Ness terlihat begitu frustrasi memikirkan akan menjadi seperti apa jalannya pertandingan di babak penentuan kali ini. Dan tepat di saat ia sedang depresi, tiba-tiba saja Kaiser datang dari belakang menghampirinya guna meredakan kekhawatiran dari Alexis Ness. Kaiser menyuruh Ness untuk menenangkan dirinya, mengingat dalam setiap pertandingan akan selalu ada celah yang bisa mereka manfaatkan untuk menghancurkan keduanya. Kaiser percaya jika ia lebih sabar menunggu dan menentukan momen yang pas, maka baik Baro ataupun Isagi akan bisa dihancurkan secara utuh dalam pertandingan nanti. Singkat ceritanya, laga pun kembali dimulai dari kaki para pemain tim Bastard Munchen di sana, di mana Kaiser yang saat ini memulai kick off tanpa ragu langsung bergerak ke depan, coba melakukan sebuah seloran. Walaupun sejatinya baik Baro serta pemain dari tim Uber terus-menerus menutup serta melakukan pressing sangat ketat, tak memberikan waktu bagi Kaiser untuk menguasai bola lebih lama. Namun dengan kombinasi umpannya dengan Alexis Ness, nyatanya masih mampu menerjang hadangan beberapa pemain sampai di depan area kotak penalti.
Kaisar pun yang melihat peluang tipis untuk menembak tanpa ragu, langsung melepaskan tembakan kerasnya, yakni Kaiser Impact, menargetkan posisi pojok kanan atas gawang. Kakuget. Sayangnya set play sederhana yang sudah sering dimainkan Kaiser itu pun berhasil dibaca tim Uber sehingga memudahkan Don Lorenzo untuk memblocking tendangan keras Kaiser menggunakan wajahnya sendiri. Tak sampai di situ, ketika Isagi sudah siap untuk mengambil bola muntah di area pertahanan tim Uber, lagi-lagi Aiku mampu melakukan clearance bergerak selangkah lebih cepat dari Isagi di sana. Walaupun bola clearance jatuh tepat di depan Hiyori, sehingga ia tengah berlari berusaha mengambil bola, tanpa diduga baru malah turun ke belakang membantu pertahanan, coba mempressing mengganggu pergerakan dari Hiyori. Di mana aksi tak terduga baru itu pun nyatanya berhasil membuka celah bagi Nico untuk memanfaatkan peluang yang ada guna merebut bola secara paksa dari kaki Hiyori, sehingga penguasaan bola saat ini jatuh pada tim Uber. Dengan memfokuskan permainan berada di sekeliling Baro, tim Uber terbukti sukses terus menjalankan permainan mereka untuk menetralisir serta melakukan sebuah counter cepat atas tim Basak Munchen di lapangan. Namun bukannya jatuh mental setelah bola di kakinya berhasil dikuasai oleh tim lawan, Hiyori justru malah terbakar semangatnya setelah melihat tim Uber yang terus memberikan perlawanan ketat di bawah kendali sosok Baro. Sembari mengingat-ingat kembali betapa kerasnya pencarian jati diri Hiyori bertahan dalam fasilitas Bulog di masa lalu, membuatnya lantas terus membulatkan tekadnya guna bisa berguna bagi timnya saat ini. Bahkan ketika ia sadar jika dirinya memiliki keinginan untuk menjadi pemain terbaik di dunia sama seperti Isagi, tampak Hiyori makin yakin jika terus berada di sekeliling Isagi akan menjadi kunci baginya untuk terus berevolusi, meningkatkan pengalaman serta kemampuannya di lapangan. Tak hanya itu, Hiyori pun juga telah memantapkan hatinya untuk menciptakan panggung bagi Isagi, berniat memberikan support sebaik mungkin agar Isagi bisa menjadi raja di seluruh dunia. Tanpa sadar dengan tekad kuat yang saat ini ia miliki, Hiyori terus membaca serta mencermati pergerakan lawan sehingga membuatnya mampu membaca aliran permainan satu langkah lebih cepat daripada pemain lain di lapangan, sekaligus sukses melakukan sebuah intercept berkelas, merebut penguasaan bola dari umpan yang ditunjukkan Lorenzo pada Baro. Selanjutnya tepat sesaat setelah merebut penguasaan bola, Hiyori pun tanpa pikir panjang langsung bergerak melakukan counter diikuti Isagi yang juga sigap membackup dirinya. Melalui kemampuan dribble yang sangat mengagumkan, diimbangi dengan kecepatan mata untuk menentukan ruang yang pas guna menempatkan bola di area paling menguntungkan. Ditambah dengan kemampuan Isagi yang juga melakukan pergerakan serupa selaras bersama Hiyori, sekaligus dibantu Yukimiya yang turut andil melakukan pergerakan memperbanyak opsi serangan yang dibangun Hiyori, nyatanya berhasil membuat mereka bertiga bersinergi maju ke depan merobos pertahanan tim Uber sana. Tepat dalam jarak beberapa meter lagi dari arah gawang tim lawan, Hiyori yang melihat serta memprediksi gerakan tanpa bola dari Isagi dalam titik buta Aiku dan Lorenzo, tanpa ragu langsung meletakkan sebuah umpan terukur dan akurat tepat di depan Isagi. Isagi pun yang sukses menerima bola umpan dari Hiyori, nyatanya juga berhasil mengecoh respon yang coba dilakukan Lorenzo setelah ia sebelumnya telah memprediksikan bahwa tim lawan akan mengantisipasi direct shot kaki kanannya. Benar saja di saat Lorenzo melakukan tackle coba memblocking bola, Isagi dengan cepat langsung melakukan sebuah fake shot, mencip bola merubah tumbuhannya guna melakukan lifty shotnya. Namun sayangnya tepat selangkah lagi rencana tersebut akan berhasil, ternyata Kaiser juga datang di waktu bersamaan, memaksa melakukan tendangan sehingga kaki keduanya berbenturan, membuat arah bola berhasil diblocking oleh Baro tepat di depan gawang. Selanjutnya, setelah blocking yang dilakukan para pemain tim Uber, bola liar yang melambung tinggi malah menciptakan sebuah kemelut di depan gawang. Dimulai dari duel udara yang dilakukan Kunigami dan Aryu, sampai duel ketat antara Michael Kaiser dan Aiku, berusaha keras merebut penguasaan bola dari hasil tandukan Aryu sebelumnya. Sampai di satu momen ketika melihat peluang yang ada, Isagi pun tiba-tiba muncul dari belakang menendang bola tersebut di antara keduanya tepat pada posisi Hiyori yang juga tengah bersiap mengamankan bola. Dalam sabar sekian detik, ketika Hiyori telah sepenuhnya menguasai bola, ia justru malah mulai bimbang untuk menuruti semua perkataan Isagi atau lebih memilih jalannya sendiri.
dalam benaknya saat ini, tiba-tiba muncul gambaran kedua orang tuanya yang sejatinya terus mendorong keinginan Hiyori untuk mencetak golnya sendiri daripada bergantung pada permainan Isagi. Tak hanya itu, tekad kuat Hiyori untuk mencetak gol malah bertambah kuat di saat gambaran Jinpachi juga muncul seakan berkata bahwa tugas seorang striker adalah sosok egoistik yang selalu akan menendang ke arah gawang. Hiyori yang tak lagi mengindahkan arahan Isagi sembari mendorong bola di kakinya untuk menghindari jegalan Nico. Tanpa ragu langsung meletakkan sebuah tendangan keras kaki kiri dan akurat tepat mengalir deras ke arah gawang Fukakugen. Walaupun sebenarnya tindakan Hiyori ini pun sempat gagal diprediksi beberapa pemain kunci tim Uber, termasuk Fukakugen sendiri sebagai kiper. Namun Sendo yang bergerak secara refleks tak ingin membiarkan Basat Munchen memenangkan pertandingan. Nyatanya berhasil melakukan sebuah blocking sehingga bola berbelok arah hanya berakhir mengenai mister gawang atas gawang mereka. Melihat kenyataan jika tendangannya tersebut gagal berbuah gol, membuat Hiyori tampak sedikit depresi. Ternyata dirinya saat ini sangatlah tak cocok untuk menjadi seorang striker hebat. Saat bola terus bergulir setelah membentur mister, Hiyori malah hanya berdiam tak bergerak berkata jika mungkin ia memang tak ditakdirkan untuk sepak bola mengingat tindakan yang telah ia ambil tak membuahkan hasil sedikit pun. Namun di lain sisi, bukannya marah dengan tindakan yang dilakukan Hiyori, Isagi justru malah menemukan sebuah ide baru berdasarkan permainan yang Hiyori lakukan barusan. Sembari berteriak berusaha menyadarkan Hiyori, Isagi pun mulai meminta dirinya untuk mengulangi permainan seperti sebelumnya. Isagi berkata tak perlu melihat dan memikirkan apapun lagi. Cukup lampaui saja imajinasi terliar mereka berdua secara refleks menggunakan kemampuan metavision di lapangan. Sementara itu dalam serangan balik yang dilakukan tim Uber setelah mendapatkan penguasaan bola, tampak kedua tim saling ngotot untuk tak memberikan kesempatan pada siapapun guna memenangkan pertandingan. Hal ini terbukti dengan kerja keras Isagi terus menutup Lorenzo. Pressing ketat yang dilakukan Yukimiya serta Raichi pada baru sehingga membatasi pergerakannya. Sampai blocking yang dilakukan Kunigami menentukan momen yang pas dalam membaca tendangan baru. Ternyata mampu meredam counter yang dilakukan oleh tim Uber membuat bola muntah tepat berada di pelukan Kagamaru. Di sini tepat setelah momen krusial ini pun, Kagamaru tanpa pikir panjang langsung melakukan sebuah lemparan ke depan bermaksud agar para pemain Basat Munchen merespon hal ini. Di sini walaupun sejatinya lemparan Kagamaru tak akurat sedikit pun melenceng dari arah yang diinginkan pemain depan. Tanpa diduga Hiyori pun mampu bergerak cepat merespon menerima bola tepat di kakinya. Walaupun saat ini baik Lorenzo ataupun Nico langsung merespon guna mempressing ketat dirinya agar tak bisa meneruskan bola. Nyatanya keputusan tersebut masih belum cukup bagi tim Uber untuk menghentikan langkah Hiyori. Dengan sebuah teknik rainbow flick yang ia lakukan memperdaya Lorenzo, tanpa ragu Hiyori pun langsung memainkan bola-bola cepat tiki taka ala Barcelona bersama Isagi guna melewati jegalan Nico yang tengah membackup Lorenzo. Keduanya pun bergerak seakan tak bisa dihentikan mengingat betapa licinnya baik dribble ataupun penempatan posisi dari keduanya menerobos 1-3 pemain tim Uber sekaligus. Bahkan di saat Hiyori mulai kehabisan pilihan untuk mengalirkan bola, Yukimiya pun juga ikut membackup dengan sigap memperlebar opsi serangan yang coba Hiyori susun dengan berpusat pada Isagi. Namun di satu momen saat mereka sudah berada tepat di garis krusial pertahanan tim lawan, Hiyori nampak mulai kebingungan mengapa Isagi malah berhenti bergerak, tak melakukan pergerakan tanpa bola guna mengelabui bek lawan. Sempat bimbang terhadap keputusan yang akan Hiyori ambil guna menciptakan peluang, ia pun mulai tersadar kembali di saat mengingat perkataan Isagi yang memintanya untuk melampaui setiap imajinasi terliarnya secara refleks sebelumnya. Sementara dari tim lawan sendiri, mereka pun kembali menumpuk pemain di tengah terus sigap guna menghentikan peluang yang coba diciptakan tim Basat Munchen. Mulai dari Nico yang diperlihatkan telah kembali ke posisinya sedang bersiap untuk melakukan duel melawan Hiyori. Aiku dan Aryu terus memarking Isagi tak memberikan peluang untuk bergerak bebas guna menerima umpan.
Serta Kaiser pun juga melakukan hal serupa, bergerak ke arah Isagi, bermaksud mengganggu serta berniat mencuri kesempatan untuk mencetak golnya sendiri. Tapi semua hal tersebut pun nyatanya masih belum cukup untuk menghentikan pola serangan yang coba dibangun oleh Hiyori ataupun Isagi sana. Di mana ketika Hiyori mampu melakukan sebuah tipuan menghindari tackle tajam dari Nico, Hiyori pun tanpa ragu langsung mengambil sebuah ancang-ancang guna melakukan tendangan sama seperti yang sempat ia lakukan sebelumnya. Lorenzo pun yang mengira bahwa Hiyori akan memilih melakukan long shot daripada mengumpat dengan cepat langsung merespon melakukan tackle guna memblokir tendangannya. Namun sayang untuk kesekian kalinya, Lorenzo malah berhasil diperdaya. Ternyata ancang-ancang tersebut hanyalah sebuah tipuan semata sehingga membuka ruang bebas bagi Hiyori untuk melakukan sebuah umpan. Para pemain lawan pun yang kebingungan mengingat Hiyori hanya fokus pada bola, tak melihat sekeliling ketika akan meletakkan sebuah umpan, sehingga menyulitkan tim lawan untuk memprediksi arah mana yang akan ia tuju. Hal ini pun malah membuka celah lebar bagi Isagi, bergerak lepas dari penjagaan Aiku dan Aryu, bahkan Kaiser sana. Seakan-akan keduanya sudah bersinergi, mampu berkolaborasi tanpa bertukar tanda. Terbukti Isagi mampu menerima umpan lambung Hiyori dengan sangat baik tanpa penjagaan pemain bertahan tepat di depan gawang. Puncaknya dengan tendangan andalannya yakni direct shot kaki kanan, Isagi pun akhirnya sukses mencatatkan namanya di papan skor membobol gawang Fukakuget, membawa tim Bastard Munchen memenangkan pertandingan sengit tersebut. Tampak kegembiraan tergambar jelas dari raut pemain Bastard Munchen khususnya Hiyori dan Isagi setelah mampu mempecundangi tim Uber sekaligus menjadi pahlawan baru bagi timnya saat ini.